Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di ruang belajar saya. Di video kali ini saya membahas tentang cara membuat soal secara online. Saya di sini sudah punya beberapa file untuk membuat soal secara online. Nah, ini adalah soalnya. Nah, seperti ini bentuk atau contoh soal online yang akan kita buat. Di sini ada kop sekolah, judul soal ini, biodata soal ini, ada petunjuk umum dan soal-soal yang akan kita masukkan. Nah, sekarang kita juga sudah buat atau pisahkan gambar yang akan kita masukkan. Jadi sebelum kita membuat soalnya, terlebih dahulu buat gambar seperti ini dalam bentuk image ya atau gambar. Begitupun juga dengan kop sekolah yang akan kita tampilkan. Jadi modelnya nanti sebentar seperti ini bentuk dalam soal online-nya. Ya, sekarang kita langsung saja buka browser dan buka Google formulirnya. Di sini kita bisa tuliskan Google formulir. Nah, di sini sudah ada Google formulir, bisa kita buat. Saya klik Google formulir. Nah, di sini buka Google formulir. Jadi sebelum membuat Google formulir itu harus kita memiliki akun Gmail ya atau Gmail. Nah, yang pertama yang kita lakukan sekarang, kita sudah ada di halaman form untuk membuat sebuah Google formulir. Jadi ini adalah sebuah contoh sederhana yang sudah diberikan oleh Google. Nah, untuk membuat secara manual atau sesuai dengan keinginan kita, bisa kita klik blank. Jadi seperti ini tampilan untuk Google formulir pertama kali kita buka. Nah, sebelum kita masukkan soalnya, terlebih dahulu kita setting temanya dulu ya. Di sini kita bisa klik customize tema. Nah, di sini ada di bagian header. Bagian header ini fungsinya untuk memasukkan kop sekolah seperti ini. Jadi saya masukkan kop sekolah, pilih choose image, upload foto. Jadi foto gambar kopnya itu kita akan masukkan. Di sini saya sudah punya, saya masukkan. Di sini sudah ada kop sekolah, terlalu besar ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti inilah ya. Ini contoh. Setelah itu kita down. Nah, sekarang sudah masuk, jadi kopnya bentuknya kira-kira seperti ini. Setelah itu kita pilih warna temanya. Bisa kita pilih sesuai dengan kesukaan kita. Di sini ada backgroundnya. Setelah itu di sini ada font style, di sini ada bentuk tulisannya, ada basic, formal dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam untitled form. Untitled form di sini adalah judul daripada apa yang kita buat. Nah, di sini ada soal, judulnya itu soal penilaian akhir semester tahun pelajaran 2010. Nah, di sini saya copy masuk ke dalam untitled form. Kita klik saja, hapus. Setelah itu tempel atau paste. Nah, seperti ini. Kita bisa seperti ini. Setelah itu di bagian form deskripsi bisa kita masukkan ini ya, petunjuk penulisannya dan judul daripada mata pelajaran yang akan kita buat soalnya. Oke. Setelah itu kita paste di form deskripsi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sekarang sudah tampil. Selanjutnya di sini di bagian petunjuk umum ada tuliskan nama dan kelas pada tempat yang telah ditentukan. Berarti kita buat form ya atau soal atau pertanyaan untuk memasukkan nama dan kelas. Caranya
Di sini di bagian sebelah kanan ada tanda plus ya, add question atau menambahkan pertanyaan. Bisa kita klik seperti ini. Nah, di bagian question ini kita bisa masukkan nama ya, bisa kita tuliskan nama lengkap. Di sini ada short answer, bisa klik. Di sini short answer memberikan kotak untuk memasukkan jawaban. Short answer ini jawaban singkat, sedangkan paragraf itu jawaban yang panjang atau banyak. Kita pilih short answer saja. Setelah itu di sini ada bagian required. Required di sini artinya wajib diisi. Jadi bisa kita aktifkan. Jadi nama ini wajib diisi. Nah, di bagian tanda 3 titik ini secara vertikal ini kita bisa klik juga. Di sini ada deskripsi. Deskripsi di sini fungsinya untuk memberikan keterangan tentang apa yang akan kita isi. Masukkan nama. Seperti ini. Jadi deskripsi ini menjelaskan dari pertanyaan apa yang akan diinputkan. Nah, setelah selesai kita bisa lanjut kembali untuk membuat kelas ini, membuat kelas. Nah, di sini ada untitled question, bisa kita pilih. Nah, di untitled question di sini bisa kita juga masukkan kelas. Nah, sekarang kita masuk lagi di bagian sebelah kanan ini. Kita pilih, karena kelas itu biasanya paralel ya, jadi biasa ada kelas A, kelas B. Bisa kita pilih di sini multiple choice ataukah checkbox atau drop down. Di sini saya pilih drop down saja. Di bagian poin pertama ini kita bisa tuliskan contoh, mungkin karena di sini petunjuknya kelas 3, berarti di sini ada, bisa masukkan kelas contoh kelas 3A. Yang kedua kelas 3B. Kalau mau menambahkan silahkan tambahkan kembali dengan menekan add option. Nah, selanjutnya ada required lagi, jadi wajib dipilih oleh peserta didik. Setelah itu di sini bisa kita tambahkan deskripsi ya, seperti ini. Karena drop down ini artinya pilihan ya, jadi kita tulis pilih. Selanjutnya lagi, oke, selesai. Jadi untuk bagian judul petunjuk sudah selesai dan menginputkan nama dan kelas sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mata pelajaran. Jadi kita buat soal mata pelajarannya. Nah, caranya bisa kita tekan education, tetapi di sini saya mau membuat ada namanya bagian ya atau halaman. Jadi di bagian halaman pertama itu ya saya buatkan bentuk seperti ini ya, ada petunjuk umum, menginputkan nama. Nah, untuk mata pelajarannya saya pindahkan ke bagian selanjutnya atau di halaman berikutnya. Caranya bisa kita tekan yang bawah ini ya, add section atau tambahkan bagian. Jadi fungsi untuk menambahkan section kedua ini atau bagian kedua ini, jadi ketika pada saat selesai diinput bagian nama lengkap kelas, maka dia akan berpindah ke halaman berikutnya. Nah, contohnya di halaman berikutnya atau di halaman kedua ini kita masukkan mata pelajaran ini ya, kita masukkan di untitled section ini, mata pelajaran PKN. Jadi untuk di halaman kedua itu soal mata pelajaran
PKN. Selanjutnya di bagian deskripsi, ya, di bagian deskripsi di sini bisa kita tuliskan atau masukkan seperti ini, ya. Jadi bisa kita pilih ini, isilah titik-titik di bawah ini, kita copy, setelah itu kita paste seperti ini, ya. Setelah itu sudah selesai. Nah, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Jadi kita ngikut dari sini, ya, ikuti soal bentuk seperti ini. Jadi kita tambahkan mata pelajaran di sini ada add question. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya kita langsung saja copy, ya, seperti ini. Copy, kita paste. Ya, di sini ada multiple choice, ya, harus kita pilih. Kenapa? Karena di contoh soalnya di sini adalah multiple choice, ya, atau pilihan ganda. Di sini kita masukkan, paste saja, ya. Jadi kita copy paste saja. Seperti ini. Setelah itu kita jadi kita tidak menekan required, ya, karena pilihan ganda ini, ya, tidak mesti harus dijawab oleh peserta didik karena sesuai kemampuan peserta didik. Setelah itu kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua. Option. Oke, sudah selesai, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk membuat pertanyaan. Nah, di pertanyaan ketiga ini ada gambar yang harus kita masukkan. Caranya kita masukkan di sini ada bentuk kotak persegi 4 ini untuk memasukkan gambar. Bisa kita klik. Setelah itu kita upload gambar ini, ya, gambar Garuda Pancasila. Sekarang sudah masuk gambarnya, ya, bisa kita perbesar dan perkecil seperti ini, ya. Kita bisa tuliskan, ya. Nah, selanjutnya di sini ada ketentuannya. Pada sila keempat terdapat lambang, kita bisa copy di bawah gambar, ya. Nah, di sini kita bisa klik untuk menambahkan ketentuannya tadi ini. Kita tidak menuliskan di sini, tetapi bisa kita klik tanda titik 3 ini secara vertikal ini. Kita bisa tuliskan caption, ya, add caption. Di sini bisa kita paste, ya, seperti itu. Selanjutnya di jawabannya, ya, di pilihannya ini terdapat gambar lagi. Berarti kita masukkan jawabannya dalam bentuk gambar. Di sini ada option pertama, ya. Option pertama ini di sini ada kotak persegi 4 lagi untuk menambahkan gambar. Jadi jawabannya gambar untuk yang pertama. Kita upload kembali. Nah, pilih pemberinya. Nah, sekarang sudah masuk gambarnya. Yang kedua, ya, bisa kita masukkan lagi gambarnya. Oke, yang ketiga, masukkan lagi gambar.
dapat, bisa kita masukkan gambarnya lagi. Oke, sudah masuk seperti ini gambarnya. Setelah itu kita langkah ke bagian berikutnya. Di poin nomor 4 kita masukkan gambar lagi, kita bisa tambahkan add. Oke, setelah itu kita masukkan gambarnya. Kita tambahkan captionnya lagi. Paste. Kita sudah selesai. Selanjutnya kita melangkah ke mata pelajaran kedua, yaitu bahasa Indonesia. Di sini kita buat lagi halaman baru atau section baru. Kita klik add section. Di halaman ketiga ini atau bagian ketiga ini kita tuliskan bahasa Indonesia. Deskripsinya bisa kita ambil sama seperti deskripsi pertama. Kita paste, lalu kita buat pertanyaan berikutnya. Kita input lagi gambarnya. Sudah masuk gambarnya. Sakit. Kita input captionnya. Kita klik caption, lalu jika selesai bisa kita preview ya. Sebelum kita menyimpan, kita bisa preview, tekan klik preview. Seperti ini contoh preview. Jadi di halaman pertama itu kita masukkan nama, yang kedua pilih kelas, setelah itu selanjutnya next. Melangkah ke soal mata pelajaran pertama. Nah, di sini kita bisa langsung memilih salah satu jawaban sesuai dengan yang kita ketahui. Nah, jika sudah selesai bisa kita klik next. Nah, ini adalah mata pelajaran kedua, bahasa Indonesia. Nah, setelah itu jika selesai semua diisi, maka kita bisa tekan submit seperti itu. Seperti itu cara untuk membuat soal online dengan menggunakan Google Form. Terima kasih. Jika ada yang kurang silahkan komentar. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.